Mata Zeus melebar. Benda ini benar-benar tidak rusak. Mungkinkah angin menipunya? Tapi apa alasan Feng harus menipunya? Selama Anda bertanya dengan santai tentang hal semacam ini, Anda bisa mendapatkan jawabannya. Jadi mengapa menipu? Tepat ketika Zeus merasa pikirannya sudah kacau, Heber tiba-tiba menatap Zeus. Dia mungkin sedang membicarakan bunga yang kuhancurkan. Memikirkannya dengan hati-hati, hanya satu bunga yang dihancurkan oleh tangannya sendiri. Karena setelah itu, dia dan Qin Yichen mencapai konsensus untuk menipu Zeus. Adapun hal-hal lain, itu tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Qin Yichen merusak hadiahnya, satu-satunya kemungkinan adalah pada bunga ini. Setelah berpikir sebentar, Heber juga menyadari tindakannya yang tidak masuk akal sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Zeus diam-diam. Pertama kali saya bertemu dengannya, saya pikir itu adalah serangan diam-diam. Penjelasan yang terlalu mengada-ada, bahkan Heber sendiri tidak bisa mengada-ada. Zeus di samping tersenyum sedikit. Aku mengerti. Omong-omong, aku mendengar dari angin. Kamu tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia. Apakah ini benar? Jika itu benar, aku tidak akan mempermalukanmu. Menghadapi Zeus yang tidak normal, Heber merasa senang dan khawatir di dalam hatinya. Ayahnya adalah Zeus, makhluk paling kuat di seluruh dunia. Seharusnya itu adalah sesuatu untuk dipamerkan, tetapi dia tidak ingin memamerkannya sama sekali. Justru karena identitas Zeus, kepeduliannya terhadap anak-anaknya telah berubah. Setiap kali mereka bertemu, itu adalah saat di mana berbagai tuan berkumpul, dan Zeus memberinya perasaan bahwa dia lebih seperti keberadaan yang tidak bisa dia hormati, daripada seorang ayah. Adapun apa yang dia katakan, itu dianggap sebagai kebenaran. Siapa yang berani keberatan sedikit pun? Dalam lingkungan seperti itu, Heber menjadi terbiasa dengan penindasan ayahnya. Tetapi hari ini, Zeus tiba-tiba berubah emosi. Dia tidak hanya menarik kembali kata-katanya sebelumnya, tetapi dia juga menghormati pikirannya untuk pertama kalinya. Perubahan mendadak ini membuat Heber sedikit tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama dia sangat menikmatinya. Melihat Zeus yang dekat, Heber tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Zeus menghela nafas. Sebenarnya, aku pernah mendengar beberapa hal tentangmu, tetapi ayahku tidak menghentikanmu untuk memikirkannya. Aku hanya ingin memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Angin ini adalah orang yang aku suka. Bukan hanya kekuatannya tidak lemah, yang terpenting adalah aku bisa berspekulasi bahwa orang ini akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Hebo, ayahku berharap kamu bisa lebih memikirkan arah masa depan. Lagi pula, kekuatannya berbeda. Terlalu besar. Dan pada akhirnya, itu hanya akan membuat satu orang menunggu dengan sia-sia dengan penyesalan. Tidak masuk akal untuk mengatakan kalimat ini tepat di rumah yang sama. Terutama bagi kita, itu lebih jelas. Mendengarkan kata-kata omelan Zeus, Hebo merasa hangat di hatinya. Dia, yang tidak terlalu membenci Qin Yichen, secara bertahap menerima Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen sendiri tidak buruk. Jika karena dia bisa mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang ayahnya, maka bukan berarti dia tidak bisa membuat keputusan ini. Lagi pula, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa orang di bawah komandonya tidak dapat menemaninya sepanjang waktu. Semuanya hanya sesaat, sesaat. Umur panjang ini terkadang lebih merupakan kutukan daripada berkah. Ayah, aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Qin Yichen sedikit tidak berdaya di Hall of Light Lord yang baru dibangun yang telah dipesan Zeus untuk Qin Yichen. Awalnya, Qin Yichen berpikir bahwa ini hanya hadiah kecil yang diberikan kepadanya oleh Zeus. Karena itu adalah kontribusi untuk mengalahkan musuh yang kuat. Dia juga menjanjikan hadiah Zeus. Tapi sekarang, melihat skala aula cabang ini, punggung Qin Yichen terasa mati rasa. Itu hanya cabang dari Dewa Liar, dan sudah merupakan hadiah besar untuk dapat membangunnya di kuil utama. Tapi aula cabang ini tidak jauh lebih kecil dari aula cabang yang dibangun oleh Qin Yichen sendiri. Di wilayah bintang dewa utama, 1 inci tanah dan banyak uang, Zeus secara pribadi memberikan batas yang begitu besar dan membangun sebuah kuil untuknya. Hal ini terkait bersama, dan bahkan udara di sekitarnya menjadi suram dan dingin. Belum lagi hal lain, hal ini pasti akan membangkitkan kecemburuan beberapa orang, dan kemudian menyerang dirinya sendiri. Qin Yichen tidak ingin menghadapi hasil seperti itu, jadi dia memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Jauhi tempat yang tidak bisa dijelaskan ini dan untuk sementara jaga jarak dari Zeus. Zhao Wuling menatap Qin Yichen dengan heran. Mengapa Lord of Light terlihat sedikit tidak senang? Kami mendapat pengakuan Zeus, bukankah ini harus dirayakan? Ngomong-ngomong, menurut arti Lord Light, kuil di sini hanya memiliki bangunan dasar dan tidak ada peralatan pertahanan. Mendengar kata-kata Zhao Wuling, Qin Yichen menatapnya dengan tajam. Apa yang kamu katakan? Semua orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Saya hanya dewa liar sekarang. Dan saya memiliki hubungan dengan Zeus, dan saya telah menerima hadiah seperti itu.
Bagaimana pendapat mereka yang telah bekerja untuk Zeus tentang saya? Permusuhan yang tidak disengaja ini cukup mematikan. Tidak, aku harus mencari alasan untuk keluar dan bersembunyi selama beberapa hari. Setelah Qin Yichen menjatuhkan kata-kata ini, dia segera meninggalkan aula utama cahaya. Di aula, Zhao Wuling mengangkat bahu tanpa daya dan menatap dua orang yang berdiri di luar aula. Lain kali jangan panggil aku seperti ini, aku malu bertanya. Li Yun mengulurkan tangannya ke Lin Bai. Kamu kalah taruhan kali ini. Seperti yang dijanjikan, 3 kelereng api. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menyerahkan batu awan api kepada Li Yun. Aku masih tidak begitu mengerti alasannya. Li Yun tersenyum santai. Ada apa? Kamu lebih banyak membaca dan berpikir, dan kamu akan mengerti secara alami. Aku datang ke sini seperti kamu pada awalnya, jadi aku tidak bisa tidak sabar. Lin Bai mengangguk tak berdaya. Setelah mengetahui bahwa Zeus akan membangun aula cabang untuk Qin Yichen, Lin Bai sangat senang dan ingin melakukan sesuatu untuk aula cabang penguasa cahaya. Setelah Li Yun mengetahuinya, dia berbicara dengannya dan bertaruh. Sekarang tampaknya Lin Bai telah gagal total sekali lagi. Dalam hal kekuatan dan strategi, Lin Bai masih memiliki jalan panjang. Kekuatan dapat ditingkatkan dengan 10 tahun pengembangan diri, tetapi visi dan pengalaman hanya dapat dipelajari secara perlahan melalui pengalaman. Lin Bai khawatir kemampuannya untuk memahami tidak kuat. Zhao Wuling tiba-tiba berjalan di belakang keduanya, dan meraih salah satu bahunya dengan satu tangan. Apa yang kalian berdua bisikkan di sini? Zhao Wuling terbatuk ringan tanpa menunggu keduanya menjawab. Sekarang aku akan memberi kalian berdua tugas, diam-diam membantu Lord of Light untuk menjaga situasi di sekitarnya. Meskipun Lord of Light sangat kuat, tetapi sekarang Lord of Light tidak terkalahkan di dunia. Anda mengikuti Lord Cahaya, dan jika ada kecelakaan, segera beritahu saya. Meskipun dia tahu bahwa Qin Yichen akan keberatan dengan keputusan ini, Zhao Wuling masih mengatur tenaganya, karena dia merasa bahwa Qin Yichen akan dapat menggunakannya.